siang, perkenalkan nama saya Katarina Putri Larasati dengan NIM 15159 akan menjelaskan praktikum konservasi acara terumbu karang. Sebelum saya menjelaskan tentang cara atau teknis pengambilan data di lapangan, saya akan menyebutkan serta menjelaskan peralatan apa saja yang digunakan dalam pengambilan data acara terumbu karang. Dimulai dari roll meter yang kita asumsikan dengan panjang 20 meter yang berfungsi untuk transek garis. Kemudian ada kamera underwater untuk dokumentasi. Kemudian ada botol air sampel berukuran 600 ml untuk mengambil air sampel di tempat pengamatan kita. Kemudian alat tulis, pensil serta spidol waterproof, papan plastik atau kertas tahan air yang akan digunakan kita dalam pencatatan data. Kemudian lembar identifikasi jenis karang. Nanti misalnya di sini ada gambar contoh karang seperti Acanthopora dan lain sebagainya. Kemudian alat dasar, masker, fin, snorkel yang saya ibaratkan dengan kacamata. Kemudian GPS sudah. Termometer yang digunakan untuk pengukuran suhu udara serta suhu air yang menjadi parameter fisik lingkungan. Tadi botol sampel digunakan untuk mengambil air sampel yang akan diteliti salinitas serta pH-nya. Kemudian alat selanjutnya adalah remote ini saya ibaratkan sebagai GPS untuk penentuan koordinat lokasi pengambilan data kita. Kemudian ada tapi frame yang berukuran 58 x 44 cm yang kita gunakan untuk plot juga sih nanti di laut. Metode dalam acara terumbu karang terdapat ada 3 metode, yaitu PIT, LIT, serta UPT. PIT yaitu Point Intercept Transect. Kemudian kalau LIT itu Line Intercept Transect. Sementara UPT adalah Underwater Photo Transect. Jadi kalau UPT nanti bentuknya adalah gambar, kemudian kita akan mengolah datanya dengan aplikasi CPCE dan Microsoft Excel. Kemudian kalau Line Intercept nanti kita mengacu pada transek garis, kemudian mengikuti ukurannya, kapan menemui terumbu karangnya. Kemudian kalau Point Intercept Transect sudah ditentukan, misalnya poin 50 atau 100 atau 150 cm kelipatan 50 cm. Oke, setelah ini saya akan menjelaskan metode-metode masing-masing dari metode terumbu karang. Check it out. Baik, metode pertama yang akan saya jelaskan dalam pengamatan terumbu karang adalah metode PIT. PIT adalah Point Intercept Transect. Jadi metode ini adalah metode yang digunakan untuk memantau terumbu karang serta biota hidup lainnya, yang terkenal dengan metode yang cukup mudah serta memakan waktu yang singkat. Caranya adalah pemasangan transek yang kita asumsikan tadi 20 meter. Misalnya dari sini sampai sana di antara terumbu karang. Sudah saya ikatkan di sini. Kemudian diberi jarak per 50 meter. Misalnya ini kan raffia, jadi tidak ada ukurannya, jadi saya menggunakan penggaris. Jadi misalnya ini raffia plus penggaris adalah roll meter. Setiap 50 meter kita amati ada atau tidak terumbu karang yang hidup, serta diamati biota-biota yang ada di dalamnya. Misalnya dalam 50 meter pertama kita tidak menemukan
terumbu karang yang kita cari misalnya. Kemudian geser ke 100 meter, 100 cm maaf. Kemudian identifikasi jenis karangnya, kemudian catat koordinat dari GPS, kemudian ambil dokumentasi dari titik tersebut, ikan karangnya, kemudian dicatat di kertas menggunakan alat tulis. Kita juga menggunakan alat dasar, serta pengambilan air sampel yang kita gunakan. Kemudian kita geser selanjutnya sampai di titik 150, 250 cm sampai di ujung garis transek di 20 meter. Jadi PIT ini telah mengacu pada titik-titik tertentu, yaitu kelipatan 50 cm. Jadi pengamatannya tiap di titik itu, dan kita amati jumlah ataupun keadaan terumbu karang serta biota yang hidup di situ. Begitu jika metode PIT. Baik, pemasangan transek di 3 metode ini, baik UPT, LIT ataupun PIT, transeknya adalah sejajar dengan garis pantai. Jadi misalnya di sana saya ibaratkan garis pantai, kemudian pemasangan transek sepanjang 20 meter itu sejajar dengan garis pantai. Nah, sebelumnya saya telah menjelaskan metode PIT. Sekarang saya akan menjelaskan metode LIT, yaitu Line Intercept Transect. Caranya yaitu pemasangan transek yang kita asumsikan sepanjang 20 meter di antara terumbu-terumbu karang. Setelah ditentukan garis serta pemasangannya, kita melakukan pengamatan life form karang sepanjang garis transek. Jadi dengan menggunakan lembar identifikasi jenis karang serta peletakan transek ini juga kita catat dengan koordinat di GPS. Jadi LIT itu bedanya dengan PIT. PIT tadi sudah ada titik-titik tertentu, yaitu 50 cm, 100 meter, dan seterusnya dengan kelipatan 50 cm. Kalau LIT kita menggunakan roll meter yang sudah ada meterannya. Nah, kemudian kita menggunakan aldas. Itu kita menyusuri garis transek tersebut dan akan menemukan terumbu karang di jarak berapa. Misalnya saya contohkan, kita dari ujung, dari nol, kita berenang, kemudian menemui terumbu karang di titik atau di jarak 32 cm. Ya sudah, kita akan mencatat mulai dari situ. Misalnya stasiun pertama di 32 cm. Kemudian kita maju, bertemu lagi terumbu karang di 40 cm. Kita catat. Kemudian kita maju lagi sampai habis transek garisnya, yaitu sepanjang 20 meter. Jadi jarak antara satu stasiun dengan stasiun yang lainnya itu tidak tentu, dan akan mendapat selisih di antaranya yang akan kita olah nanti di darat. Seperti itu. Jadi tiap garis yang kita temui akan kita identifikasi lembar identifikasi jenis karangnya, kemudian kita dokumentasikan seperti apa keadaan terumbu karangnya di meter tersebut, di jarak tersebut. Misalnya tadi di 32 cm, misalnya di 32 cm, kemudian kita catat, kemudian kita ambil botol sampel airnya, kemudian pengukuran suhu air serta suhu udara di setiap stasiun yang
kita berhenti. Kemudian data-datanya akan kita catat di kertas yang sudah kita bawa. Begitu penjelasan saya dari metode LIT, Line Intercept Transect. Baik, setelah penjelasan metode PIT dan LIT, saatnya saya akan menjelaskan metode selanjutnya dari terumbu karang, yaitu UPT atau Underwater Photo Transect. Jadi metode UPT ini menggunakan foto underwater dengan kamera underwater. Yang selanjutnya nanti foto tersebut akan kita olah dengan teknologi modern, yaitu aplikasi CPCE dan juga Microsoft Excel. Nah, cara pengambilan data di lapangannya yaitu pemasangan transect seperti metode-metode sebelumnya, yaitu kita asumsikan dengan 20 meter. Kemudian pengambilan foto karangnya UPT ini diatur, yaitu nomor plot dengan plot ganjil akan diambil gambarnya dari sebelah kiri transect. Ketika plot menunjukkan angka genap, akan diambil gambar atau fotonya dari kanan transect. Jadi saya contohkan, misalnya saya mengambil data di plot nomor 1 dengan menggunakan frame yang berukuran 58 x 44 cm. Jadi misalnya ini transect garisnya, rometernya ada di sini, saya di sebelah kiri transect, kemudian foto di sebelah kiri, dan foto pengambilan dokumentasi metode UPT ini arahnya tegak lurus dengan transect garis. Jadi misalnya transect garis seperti ini, saya akan mengambil arahnya dari atas sini. Jadi seperti ini. Oke, diambil, kemudian saya lanjut ke plot selanjutnya, yaitu plot 3, 5, tetap di kiri transect. Hal yang sama dilakukan pada plot 2 atau genap. Maksudnya ketika di sini sudah 1, kemudian jarak selanjutnya adalah plot 2, kita ambil di sebelah kanan transect. Jadi ini misalnya saya sudah di kanan transect, saya ambil gambarnya, usahakan untuk gambar karang terdapat semua di dalam frame dan motonya, dan mengambil gambarnya satu frame utuh gitu, supaya dalam penganalisis data juga tidak sulit. Misalnya saya temukan di plot sini ada Acanthopora, kemudian di plot selanjutnya dapat apa seperti itu. Dilanjutkan dengan plot 2, plot 4, plot 6 sampai seterusnya, sampai di ujung transect garis yang berukuran 20 meter. Kemudian kita juga tidak lupa untuk tidak merusak terumbu karang yang kita lewati dengan menekan karang terlalu keras ataupun merusak bentuk karang seperti itu, karena peletakan plot harap hati-hati untuk seperti frame foto ketika kita akan mengambil dokumentasi gambarnya. Baik, seperti itu penjelasan saya terhadap metode UPT. Selanjutnya saya akan menjelaskan parameter fisik lingkungan yang akan kita ambil di acara terumbu karang. Oke, setelah penjelasan metode PIT, LIT, serta UPT, saya akan menjelaskan pengukuran parameter fisik lingkungan yang kita ambil di lapangan, yaitu seperti acara sebelumnya, kita juga membutuhkan
parameter fisik lingkungan, yaitu suhu air, suhu udara, salinitas, serta pH. Suhu air dapat diamati langsung di lapangan dengan misalnya mencelupkan termometer ke dalam air, ditunggu 3-5 menit sampai suhunya stabil dan kita dapatkan hasil suhu air yang stabil. Suhu udara juga pengukurannya sama dengan termometer, pengukuran di udara, tunggu 3-5 menit supaya mendapat suhu yang stabil, kemudian dapat dicatat. Dan kita juga dapat mengambil air sampel untuk diketahui salinitas dan pH-nya yang akan kita uji di lab. Penentuan koordinat dapat dilihat juga di GPS pada saat pemasangan transek garis di setiap metode baik UPT, LIT, serta PIT. Kemudian nanti data yang kita dapatkan akan kita olah dengan Microsoft Excel serta aplikasi lainnya. Baik, sudah cukup penjelasan dari saya tentang acara terumbu karang di praktikum konservasi. Kurang lebihnya mohon maaf, ataupun ada salah-salah kata, keceli, ataupun penjelasan yang kurang jelas dan penjelasan yang kurang tepat, mohon dikoreksi. Terima kasih perhatiannya. Selamat siang.